Penelitian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Fresdianto, NPM 72081188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan isi dari proposal tesis saya yang berjudul Analisis Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Kredit Sepeda Motor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, yang merupakan tugas UAS ujian akhir semester metodologi penelitian hukum. Pada proposal tesis ini terdiri dari 4 item, antara lain pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, kesimpulan, dan saran. Sebelum saya lanjutkan, minta tolong like dan subscribe video ini agar saya bisa membuat video edukasi yang lain, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum. Baik, saya lanjutkan. Kita akan membahas isi proposal tesis yang pertama, yaitu pada bab pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yang mana pada bab ini kita akan membahas apa alasan yang melatar belakangi masalah yang diambil dalam tesis ini. Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja kepada orang lain. Misalnya dengan berwira swasta, seseorang wira swasta membutuhkan tempat usaha yang strategis, terutama bila usaha yang diikuti tengah mengalami kemajuan pesat. Untuk mendapatkan tempat usaha yang baru tersebut, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Di antaranya adalah dengan melakukan jual beli sepeda motor dengan pihak lain. Adanya hubungan jual beli sepeda motor tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan, bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Maka pembuatan suatu perjanjian para pihak di dalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut salah satunya dengan perjanjian baku. Dengan adanya peraturan hukum pada perjanjian baku tersebut, maka diharapkan tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian jual beli ini, karena konsumen merasa terlindungi. Para pelaku usaha diberikan batasan serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, konsumen diharapkan mendapatkan pelayanan yang baik dari pelaku usaha dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu penerapan bisnis yang harus sesuai dengan peraturan dan memiliki suatu etika yang bertujuan supaya terciptanya praktek bisnis yang sehat dan beretika. Dengan menjalankan suatu perjanjian jual beli yang sehat serta sesuai dengan aturan dan memiliki suatu etika yang baik, maka akan terjadi penerapan bisnis jual beli menjadi lancar sesuai dengan yang diharapkan warga masyarakat. Selain itu, pada bab pendahuluan juga terdapat rumusan masalah yang isinya yang pertama, bagaimanakah penerapan perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atau debitur dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Tujuan dalam tesis ini yang pertama mengetahui perjanjian baku jual beli
kredit sepeda motor. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja dan solusi mengatasinya dalam perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor. Manfaat dengan adanya penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi yang pertama, bagi konsumen agar lebih terlindungi dalam transaksi jual beli kredit sepeda motor. Yang kedua, bagi penjual agar mengerti dan lebih paham bahwa konsumen mempunyai hak perlindungan dalam transaksi jual beli kredit sepeda motor. Yang ketiga, bagi Fakultas Hukum Universitas Arya Wiraraja agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembenaran perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab penjual dalam kredit sepeda motor. Yang keempat, bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar Magister Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Arya Wiraraja. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari definisi perjanjian baku, klasifikasi perjanjian baku, pengertian jual beli, peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku, perlindungan konsumen. Selanjutnya, pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini saya akan membahas salah satunya tentang teknik pengolahan data. Pada metodologi penelitian terdapat beberapa item, yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan, hukum, dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian mengenai norma baik itu berbentuk asas ataupun kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini. Terdapat dua bahan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersifat otoratif atau memiliki sifat otoritas, yaitu peraturan perundang-undangan serta aturan yang telah dibuat oleh legislatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada penelitian hukum normatif dapat berupa buku hukum serta jurnal-jurnal hukum sebagai bahannya, di mana buku-buku tersebut berkaitan mengenai penelitian ini, yakni perlindungan terhadap konsumen ketika melakukan transaksi jual beli kredit sepeda motor. Dalam mengolah data penelitian yang dipakai dengan cara studi kepustakaan dan dokumenter. Teknik pengolahan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain editing, coding, reconstruction, sistemasi, deskriptif, dan perspektif. Kemudian pada bab terakhir yaitu bab 4, kesimpulan dan saran, akan dibahas kesimpulan dari keseluruhan hasil analisa pembahasan dan pengkajian hipotesis dalam sebuah penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang proposal tesis saya yang berjudul Analisis Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah ini.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.